Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang dalam persekutuan doa pagi ke hadapan hadirat-Mu untuk bersama-sama kami mendengarkan sabda-Mu dan untuk kami menaikkan doa-doa kami. Perjalanan hidup kami ya Tuhan, kami sadari senantiasa membutuhkan Engkau terus mendampingi kami, menyertai kami, dan menuntun kami. Oleh sebab itulah, ya Bapa, tolonglah persiapkan kami untuk dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan juga hamba-Mu, supaya ia boleh berkata-kata benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai 26. Saya memberikan judul Dilepaskan untuk Bersaksi. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 26. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar
orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut, kalau orang banyak melempari mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, serta memeliharanya di dalam hati dan menjalaninya di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, kita mengenal istilah kesempatan. Dan itu artinya terbuka sebuah peluang. Andai kata itu penjara, itu adalah murni penjahat, maka bisa diduga mereka akan melarikan diri bila melihat pintu penjara itu terbuka dengan sendirinya. Apalagi terkesan tidak ada penjaganya. Kalau benar mereka adalah penjahat. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Karena sebagian yang ada di dalam adalah para rasul. Maka yang terjadi adalah mereka keluar, tetapi mereka tidak melarikan diri, melainkan pergi ke bait Allah untuk mengajar, menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan umat yang ada di sana. Mereka menggunakan setiap kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Sebenarnya apa yang terjadi? Atas kuasa Tuhan, di mana mereka dapat keluar dari penjara dengan pertolongan malaikat yang membawa mereka keluar secara ajaib, melewati para pengawal dan pintu yang terkunci. Kalau begitu, mengapa tidak sekalian kabur? Maaf, tidak. Sebab filosofi hidup mereka adalah bukan kenyamanan diri, kesenangan diri, melainkan menjalani kehendak Tuhan. Tuhan melepaskan mereka dengan ajaib, bukan untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri, melainkan untuk meneruskan tugas mereka, yaitu memberitakan Injil. Atas dasar apa yang menjadi dasar tindakan para rasul ini? Pertama, filosofi mereka adalah menjalani kehendak, panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi setiap kesempatan dan peluang mereka pasti akan gunakan untuk memberitakan Injil. Kristus itu. Sekalipun terkesan mereka baru saja membuka pintu penjara secara tidak sah. Walaupun itu bukan usaha mereka membobol pintu penjara. Lagi pula penangkapan mereka terkesan sewenang-wenang. Sebab tidak ada kejahatan yang dilakukan. Yang mereka lakukan adalah memberitakan Injil keselamatan. Bukan sebuah tindakan kejahatan. Dan melarikan diri dari penjara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, kisah ini menjadi menarik bila kita perhadapkan pada kenyataan hidup kita sendiri saat ini, di mana tanpa tekanan apapun, ancaman apapun, kita jarang menjadi pemberita Injil. Menceritakan tentang Yesus yang tersalib bagi manusia untuk mengampunan dosa, entah untuk sahabat atau teman, saat mereka bisa lepas dari penjara, di mana malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara yang terkunci itu, maka saat itu bukannya dipakai untuk menyelamatkan diri, melainkan meneruskan tugas mereka memberitakan firman Tuhan. Saat mereka terbelenggu, mereka tidak mampu memberitakan Injil. Tapi saat belenggu itu terlepas,
Mereka dengan berani tampil di muka umum untuk memberitakan Injil Kristus. Tentu situasi waktu itu dengan situasi saat ini amat berbeda. Tidak bisa kita samakan begitu saja. Lingkungan dan segalanya sangat berbeda. Bukan untuk dicontoh begitu saja cara ini. Tetapi semangat dan panggilan memberitakan Injil begitu kuat melekat dalam diri para murid. Sehingga setiap kesempatan dipakai untuk memberitakan Injil. Namun kisah ini tidak serta-merta dapat ditiru oleh kita sekalian. Tetapi semangat, kesadaran panggilan untuk bersaksi tentang Kristus mestinya melekat kuat dalam diri setiap murid-murid Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, dalam segala situasi mestinya kita menjadi duta-duta Kristus yang meneruskan Injil Kristus sekalipun tidak dengan kelompok pendengar yang besar, tapi dalam lingkungan yang kecil dan terbatas. Paling tidak, sikap, kata, dan perbuatan kita harus kita gunakan untuk memberitakan Injil Kristus, bukan untuk keselamatan diri. Ini bukan kisah tentang pemberita Injil. Ini adalah cerminan kita sekalian yang kadang bersikap acuh tak acuh dengan pemberitaan Injil, diserahkan pada lembaga gereja dan badan-badan pekabaran Injil. Entah perasaan malu atau tidak mau peduli, atau merasa bahwa itu urusan para pendeta, para penetua, atau lembaga dan pribadi yang disebut dengan istilah penginjil. Mungkin karena resiko-resiko yang bisa terjadi atas orang-orang seperti ini. Tetapi pembacaan kita kiranya menginspirasi kita semua bahwa ini sekalipun punya konsekuensi. Hal ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Di dunia ini, tugas apa yang tidak punya konsekuensi? Yang berbahaya bahkan. Demi uang dan kehidupan nyaman, banyak orang mengorbankan waktu dan dirinya. Bahwa lebih dari itu, demi kenyamanan hidup, bahkan orang menyerempet bahaya demi uang yang cuma berlaku di dunia dan sementara, dan tidak berlaku di surga. Jangan cuma mencari kenyamanan dunia sebagai tujuan hidup. Itu bukan tugas dan tanggung jawab sebagai ciptaan Tuhan untuk kehidupan di sini. Seperti yang dicari Adam dan Hawa pada awal penciptaan, di mana mereka melanggar perintah Tuhan dan mencari apa yang kelihatannya enak, apa yang kelihatannya menarik. Memang uang adalah salah satu bagian penting dalam hidup, namun bukan elemen yang paling utama. Memang uang adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik perhatian dan kehidupan kita. Tapi itu bukan soal satu-satunya yang penting dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, tidak dapat disangka bahwa uang dan harta adalah bagian penting dalam hidup manusia. Dengan uang kita dapat memperoleh segala kebutuhan kita dalam hidup ini. Tapi ada sisi lain kehidupan yang juga penting. Relasi dengan Tuhan dan sesama adalah bagian lain yang menentukan hidup kita. Pertama, harus kita sadari bahwa Tuhan adalah paling menentukan dalam hidup ini.
Kehidupan kita semua ditentukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak lagi memberikan nafas kepada kita, semua usaha dan keinginan kita menjadi tidak ada artinya. Ini kita sadari. Namun tetap saja dalam kehidupan kita, Tuhan tidak berada di tempat yang paling utama. Di musim hujan misalnya, sebagian besar kegiatan kita ditentukan oleh cuaca. Maka saat kita ingin bepergian, kita akan baca perkiraan cuaca. Atau minimal memandang langit dan melihat apakah cuaca mendung atau tidak. Tapi kalau kita ingin melakukan sesuatu, mengapa kita tidak memandang Tuhan? Dan melalui doa dan meminta berkat dan penyertaan-Nya. Bukan semata-mata sekedar mohon perlindungannya, melainkan berdoa mohon pimpinannya, agar setiap pekerjaan yang kita lakukan disertai dan dilindungi oleh kuasa-Nya, serta berjalan dalam kehendak-Nya. Ini harus kita lakukan dalam melakukan segala hal, segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus, hal lain yang perlu juga kita hayati dalam hidup kita di dunia ini, yaitu jangan mudah mengeluh dan protes pada Tuhan saat-saat kita menghadapi pergumulan dan masalah. Para rasul tidak mengeluh ketika saat ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, menghadapi kesengsaraan, tapi menyanyi dan bersyukur, serta menghadapi setiap rintangan dalam hidup dengan sukacita dan pujian pada Tuhan. Mengapa saat sakit mulut kita penuh dengan keluhan dan bahkan protes kepada Tuhan? Kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Kita berpikir bahwa Tuhan sengaja membuat hidup kita susah. Bisakah kita beriman bahwa dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan mengetahui? Karena itu senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Allah, bahkan seperti para rasul dalam penjara. Tentu bukan di penjara karena kejahatan kita, lalu kita memuji Tuhan. Dimanapun dalam situasi apapun, panggilan kita adalah memuji Tuhan senantiasa, bersyukur kepada Tuhan, dan percaya bahwa dimanapun dan dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah melupakan kita, apalagi meninggalkan kita. Dalam segala situasi kita terpanggil untuk memuji Tuhan. Bukan dalam arti kata menyanyi saja, melainkan kata-kata yang terucap saat itu, yaitu kata-kata bersyukur. Kita harus yakin bahwa kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Asalkan kita jangan meninggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Terpujilah namanya sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur atas segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini. Entah itu menyenangkan diri kami selaku manusia atau yang tidak menyenangkan. Sebab kami belajar dari firman-Mu segala yang para rasul alami, di dalamnya terkandung niat Tuhan untuk menyatakan keagungan-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam menjalani hidup ini, agar selalu mencari kesempatan untuk selalu berbuat segala hal bagi keagungan nama-Mu, bukan semata-mata keagungan nama kami atau kenikmatan dunia ini. Agar di dunia ini seperti para rasul, kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena itu ya Tuhan, seperti para rasul,
tolonglah kami untuk tidak mudah mengeluh di situasi yang sulit dan berat, tetapi selalu bersyukur atas segala sesuatu yang kami alami. Ajar kami memahami bahwa jalan hidup kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Seperti yang para rasul alami, bahwa tidak ada masalah apapun yang tidak terselesaikan oleh kuasa anugerah Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu serta berserah dalam hidup ini. Kami mau berdoa bagi saudara kami yang sedang menghadapi banyak masalah, agar semua boleh dihadapi dengan cara memuji Tuhan, berserah. Agar kami semua ya Tuhan menghadapi masalah tidak dengan keluhan, tetapi dengan bersyukur memuji Tuhan. Sebab tiap pergumulan yang kami hadapi, di dalamnya ya Tuhan, kami tahu terkandung karya Tuhan melalui pergumulan itu bagi kami. Kristus inilah hidup kami, penuh dengan kelemahan. Karena itu, kami mau belajar berserah kepadamu, bersandar kepadamu, dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kasih Tuhan mengirimu dan saya